Alhamdulillahi nasiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil fi riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata ila akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak kesempatan ini, nikmat yang harus kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesehatan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, masih bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Nikmat rezeki, kita masih diberikan rezeki bisa makan dengan enak bagi diri kita dan juga keluarga kita. Patutlah kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang di kesempatan ini patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, di setiap khotbah menasihati ketakwaan, di setiap khutbah, di setiap Jumat kita diingatkan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Salah satu yang masyhur yaitu janganlah kita nanti meninggal dalam keadaan ketakwaan yang kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, salah satu ketakwaan ada banyak sekali dikupas dalam beberapa ayat dan juga beberapa hadis dan beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang ketakwaan. Salah satunya tadi di iftitah kita sampaikan tentang seorang yang bertakwa adalah seorang yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-177, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi. Orang tidak dikatakan baik apabila mencari parameter kebaikan sesuai dengan kemauan dirinya, nafsu dirinya, ke barat, ke timur ataupun ke barat, sesuai dengan ukuran-ukurannya. Seorang muslim ada ukuran-ukurannya. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyina. Pertama keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat yang selalu mengawasi kita setiap hari, mencatat kebaikan kita. Amal kita sekecil apapun itu dicatat oleh malaikat. Kebaikan kita sekecil apapun itu dicatat oleh malaikat. Dan begitu pula wal kitabi wan nabiyyin, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW, yang itu kita imani, yang itu menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Berikutnya setelah keimanannya, dalam ayat ke-177 ini disampaikan wa atal mal ala hubbihi dawil qurba. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan di akhir ayat ini ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang baik dan benar, dan itulah orang yang bertakwa, yaitu wa atal mal ala hubbihi, membagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apakah orang yang membutuhkannya? Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Rasulullah
meminta kita untuk banyak menolong sahabatnya, menolong saudaranya. Pertama, wa atal mal ala hubbi dawil qurba, kepada yang dekat. Yang dekat bisa berarti secara kekerabatan darah, artinya saudara bapak, saudara ibu, saudara kandung. Kalau memang kekurangan, kita diminta menolong, meringankan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasya 'anil mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kerabatnya, maka akan diringankan kesusahannya di hidupnya di dunia, dan juga saya akan diringankan pula kesusahannya di akhirat. Setelah nafasya, kita juga terusannya hadis ini diminta juga untuk memudahkan. Wa man yasyara 'alal mu'minin yasarallahu 'alahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kemudian memberikan kemudahan bagi saudaranya, bagi kurba kerabatnya, atau kalau kerabatnya mungkin sudah berkecukupan, tidak merasa keberatan, mungkin yang dekat, tetangganya, teman satu kosnya, teman dekat yang memang membutuhkan, maka diberikan yasyara, diberikan kemudahan. Siapa yang memberikan kemudahan, maka akan dimudahkan pula baginya di dunia wal akhirah. Setelah nafasya, setelah yasyara, setelah diringankan, setelah kemudian memberikan kemudahan, Rasulullah mencontohkan syatar, menutup. Karena orang yang sedang keberatan, orang yang sedang butuh pertolongan, mungkin tidak ingin orang lain mengetahui, maka man syatara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi orang yang kita ringankan, orang yang kita tolong, maka kita akan ditutup aib kita. Aib adalah sesuatu yang orang lain tidak ingin tahu dari kejelekan kita, entah perilaku, entah yang lainnya. Sehingga Allah akan menutup. Kalau kita menutup juga orang yang kita tolong, tidak diceritakan yang lainnya, tidak diupload di sosial media yang kemudian membuat orang itu jadi malu. Inilah tentang perilaku, bagaimanakah adat-adat ketika seseorang menolong. Rahimakumullah, siapakah juga yang patut kita tolong dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lisya'ilin. Dan pada harta kita, pada harta orang yang berada, itu ada haknya syailin, orang yang meminta-minta, wal mahrumi, orang yang juga tidak meminta-minta. Jadi ada hak di dalam harta kita, orang yang memang minta-minta datang ke kita, wa mahrumi, orang yang tidak meminta-minta, atau orang yang tidak mendapatkan bagian karena tidak kemudian berkesempatan, baik itu akses maupun yang lainnya. Dalam Islam, dan ini menjadikan rukun Islam, kita diatur dengan menunaikan hak kita, yaitu dengan menunaikan zakat. Dalam hadis rawahu Ibnu Majah dan juga Ad-Daruqutni an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khud min kulli 'isrina dinarun aw fasa'id. Nisfu dinar min arba'in dinarun. Jadi kalau dalam hadis ini, kalau 20 dinar kita diminta nisabnya sudah masuk 20 dinar, maka kadarnya kita diminta berzakat, yaitu setengah dinar. Kalau 40 dinar berarti dinarun, 1 dinar. Sehingga ini kita pahami sebagai kalau 40 diambil 1 adalah 1/40-nya, atau 1/40 ini masyhur kita hitung dengan kalkulator, yaitu 2,5%-nya. Inilah kewajiban kita kalau mempunyai harta, kita sisihkan kepada kurba kita, kepada kerabat kita, 2,5%. Yang 97,5% bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, zakat ini menjadikan keberkahan karena prinsip surutuz zakat adalah zakat al-barakah, an-nama at-tuhur, bisa juga mensucikan, membuat berkah, membuat tumbuh. Mungkin rezeki kita begini-begini saja,
karena ada 2,5% dari harta kita yang tidak kita bersihkan. Az-zakah, al-barakah, an-nama bisa tumbuh at-tuhur dan juga membersihkan. Hadirin rahimakumullah, selain zakat juga kita bisa juga menunaikan dengan bersedekah. Takmir masjid di awal tadi mengumumkan siapa dari jamaah yang ingin berpartisipasi membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Mambana'ul masjidan," siapa yang ikut membangun masjid kamis kototin, biarpun sekecil kandang burung, biarpun sekecil sarang burung yang kecil sekali, kamis kototin, bana'allahu fil masjid dan fil akhirah. Insya Allah kita akan dibangunkan masjid di akhirat nanti. Semoga ini menjadikan partisipasi bagi kita, mengingatkan bagi kita supaya bisa dengan harta kita itu bisa kemudian menjadikan peduli bagi lingkungan kita, bagi yang sedang membutuhkan, dan kita kemudian bisa menyalurkan kepada yang berat. Sekarang ini kita juga lihat di sosial media ada juga saudara-saudara kita muslim yang sedang kekurangan makanan karena mungkin diboikot, karena mungkin diputus bantuannya sebagai seorang muslim. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, perumpamaan orang yang mukmin dengan yang lainnya itu saling mencintai, saling menyayangi. Mathalul jasadi, seperti jasad yang kalau jasad satu bagian tangan itu sakit, maka salah satu anggota tubuh merasa sakit, niscaya seluruh tubuh yang lain akan ikut merasakan dengan tidak bisa tidur atau demam yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada salahnya juga kita membantu saudara kita di Gaza, di Palestina. Kita bantukan mereka yang mungkin kekurangan makanan sekarang ini. Semoga ini menjadikan ibrah bagi kita untuk memanfaatkan harta-harta yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم كن لإخواننا في غزة وفي فلسطين ناصرا يا الله ناصرا ومعينا اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أصلح لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا فيها معاصي لنا اللهم أصلح لنا آخرتنا فيها معاد لنا اللهم أصلح لنا ولادنا وأسرتنا وذريتنا يا الله اللهم لا تدع لنا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا صالحا
illa qadaita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.